Oke, next materi Fibonacci. Sorry keputus, maaf banget tadi kebetulan dari country manager ada yang mau ngundang meeting saya malah ini kepake. Oke, lanjut. Ada yang belum masuk, nanti biar nyusul deh. Fibonacci. Rasio Fibonacci pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika abad pertengahan asal Asia, namanya Leonardo Fibonacci, yang berasal dari Pisa. Ia memperkenalkan deret angka yang rasio terdapat dalam proporsi bentuk-bentuk di alam. Deret angka tersebut juga dilibatkan dalam perhitungan pengembangbiakan kelinci dalam situasi yang ideal. Di kemudian hari, deret ini dikenal dengan deret Fibonacci atau angka Fibonacci. Deret tersebut adalah, di situ ada angkanya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti akan saya share juga untuk modul ini. Oke, kita masuk ke Fibonacci. Di sini hujan. Karena sepertinya banyak teman-teman yang pakai Fibonacci yang belum benar-benar bisa memakai Fibonacci dengan benar. If ada harga seperti ini jika ada harga seperti ini ya. Gambar jelas? Jelas. Siap. Fibonacci kita tempatkan dari swing high ke swing low. Swing low, swing high. Nah, kita bicara ini adalah market yang downtrend. Hal pertama, Fibo bisa dipakai dalam market trending. Ya. Fibo bisa dipakai dalam market trending. Oke. Hanya bisa dipakai dalam market yang trending. Jika market tidak trending, akhir-akhir ini teman-teman lihat banyak market yang secara H4 dan daily, 4 jam dan daily, dia itu sideways. Tapi di time frame kecil M5, M15 dia enggak sebenarnya. Sideways tapi besar ya, jadi dia masih sempat untuk uptrend dan downtrend dengan baik. Jadi, misalkan ini downtrend.
kita akan ambil dari swing high sampai ke swing low. Yang pasti kita lihat adalah level 50 dan 60. Karena secara golden ratio itu adalah golden levelnya. Karena ini sudah sampai ke 50 dan 60, harga terkoreksi ini ya, saat dia turun, dia terkoreksi sampai dengan 60 dan 50. Market drop lagi. Swing high yang ini sudah nggak kepakai lagi. Ya, swing high ini sudah nggak kepakai lagi. Tapi kita berganti swing. Berganti swing. Saya ulangi, kita tarik Fibo dari sini ke sini. Dari sini ke sini ya. Ini sudah masuk ke pembalikan 50-60%. Golden levelnya. Saat kita cari pembalikannya ini, bukan lagi dari atas ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Ya teman-teman, bukan seperti ini. Tapi kita ambil dari, kita lihat dulu swing high yang ini ke swing low. Dia juga sudah masuk 50 sampai dengan 60%. Untuk cari pembalikan yang ini, yang terakhir ini, yang kita pakai adalah level yang ini, swing high yang ini. Karena selama dia turun, belum pernah mencapai 50 dan 60%. Oke, ada pemahaman di sini? Bisa dijawab via chat kalau ada yang bingung. Ya, saya ulangi lagi. If ini drop dulu, aman ya? Oke. Harga sudah sentuh golden level 50-60%. Untuk cari pembalikan ini sudah nggak dipakai swing yang ini. Swing yang ini sudah tidak dipakai. Tapi kita pakai swing yang ini. Nah, saat Anda sell di area ini, sudah dapat dan harga turun, target profit pertama pasti 0%. Atau Anda bisa tarik Fibo dari bawah ke atas. Dari swing low ke swing high. Bisa di 0% atau 161-nya. Atau di 161-nya untuk target. Jika dia break low, bisa ke sini. Itu kenapa kemarin saya sempat ada materi impuls, korektif, impuls lagi.
Dia ciptakan lower low dengan arahan dari Fibo yang ditarik ini, yang korektif ini. Jika break low-nya, supportnya, dia akan cari support lagi di area 161. Oke, clear ya? Penjelasan clear ya? Bisa dipahami ya? Oke, clear? Ini swing naik. Ambil aja sampai sekian. Harga sudah mulai turun. Kita ambil Fibo. Ternyata belum sampai 50 dan 60%. Dia sudah go up lagi. Nah, ini boleh diteruskan ke sini. Karena selama satu swing belum ada koreksi 50%. Nah, setelah Anda tarik seperti ini, di sini dia belum mulai turun. Anda punya level buy di area ini. Jika teman-teman tahu, dalam supply and demand, ada pola yang disebut dengan rally base rally. Kebetulan 50%-nya pun ada di area rally base rally. Jadi kita compare antara Fibo dan SND. Ya, kita compare antara Fibo dan SND. Di sini ada rally base rally. Kita masuk untuk satu syarat, kita entry. Kebetulan juga ada di golden level Fibo. Kita perlu lihat di sebelah kiri. Mungkin histori sebelah kiri ada resisten. Yang diinggau. Sini ada resisten yang diinggau. Resisten di sini diinggau. Resisten ini diinggau atau di break oleh harga di sini. Ini price action, kelakuannya harga. Jadi harga pertama bikin resisten di sini. Harga pertama ciptakan resisten di area ini. Dia drop, bikin support. Setelah drop, bikin support. Harga naik. Koreksi sedikit, retrace sedikit. Kita ambil Fibo-nya. Nggak sampai di level 50 dan 60. Angkat lagi. Kita baru ambil di sini. Di higher high. Higher high. Kemungkinan ini adalah level buy-nya kita. Kita punya confirm pertama ini adalah higher high, price action, market structure. Kedua ada Fibonacci. Ketiga secara supply and demand. Di sini ada rally base rally. Rally base rally. Ini base, full base besar. Kita ambil ujungnya aja.
kebetulan pas dengan 50%, harapan kita setelah itu harga bisa mantul ke atas. Target pertama kita di mana? Di 0% ini. Target kita di 0% ini. Target new high atau new higher high-nya di mana? Kita bisa ambil dari sini. Kemungkinan ada arahan sama dengan area 161. Saya kasih tanda abu-abu. Fibonacci sebagai alat ukur, bukan alat entry. Konfirmasikan di situ Fibonacci di golden level. Ada hal-hal yang yang mengkonfirmasikan bahwa itu adalah level untuk buy. Jadi jangan terus kalau ada Fibo langsung pukul, ada Fibo pukul, nanti kita terpukul gantian. Apalagi tanpa ada konfirmasi high, higher high. Berarti tren up belum akan berlangsung. Beberapa kali orang terjebak jika nah ini seperti higher high, tapi kita harus lihat sebelah kiri. Kita harus lihat sebelah kiri. Di sini ada higher high, lower high, higher high. Ini sudah confirm, ada higher high, Anda langsung tarik Fibo. Seret. Ambil golden level 50-60%, 50-61. Begitu harga turun, hajar di sini. Ternyata di sini ada resisten, Pak, yang belum ditinggal. Secara price action, harga belum menunjukkan uptrend. Kita perlu perhatikan hal tersebut. Di mana SNR, di mana breakout, di mana engulf, Anda harus perhatikan saat tarik Fibo. Mungkin ini naik dari sini, cuman ke sini doang. Anda belum TP, harga turun lagi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Gede. Nanti saya jawab habis ini, Pak. Mungkin harga cuma sampai segini doang, ke 23 atau 38, drop lagi. Sebentar, saya sebentar sih. Malah turun karena ini tadi belum ada konfirmasi di atas ini.
high, ini masih dalam tren down. Higher high, lower high. Dipastikan ini clear dulu, benar-benar uptrend. Pertanyaan dari Pak Gede. Misalnya ketika pertama kali lihat grafik, kemudian pasang Fibo, ternyata harga sudah terkoreksi hanya sampai ke area 38% dan bolak-balik di area tersebut. Tetapi belum menyentuh 60 dan 50 dan 61. Tapi malah berbalik menyentuh area 0 lagi. Apakah di sini harga masih memiliki kemungkinan kembali ke area 50 dan 61? Oke. Masih, Pak. Masih ada kemungkinan. Uptrend, harga naik, hanya terkoreksi sedikit, angkat lagi. Level ini mungkin ini area 38. Golden levelnya ini, swing ini di sini. Ya. Ini mulai turun lagi. Naik sedikit. Turun lagi. Nah. Berarti saat harga sudah mulai patah turun, kita geser ini, Pak. Fibonya 0%-nya taruh ke higher high. Kita cari next di mana 50%-nya. Jadi jangan biarkan Fibo di tempat yang lama, tapi update Fibo kita sampai ke new high. Update Fibo kita di new high. Nah, ternyata di 50 dan 61%. Yang kemungkinan tadi harga ketahan di 38%. Ini hilangkan level ini. Nah, ini masih bisa kita pakai untuk entry market. Ini masih bisa kita pakai. Tapi harus diupdate. Karena takutnya kalau ditaruh di tempat sini sudah berbeda, Pak, nanti. Harga turun ke 50.61, ini udah berbeda trennya. Mungkin sudah berbeda trennya. Karena swing low-nya di sini sudah di break. Low menjadi lower low. Jadi kita update ya, Pak. Update Fibo-nya 50-60%-nya. Nah, kita ambil di sini. Masih bisa dipakai, Pak. Sebelum dia turun ke 50 dan 61. Oke, seperti biasa, seperti tadi, targetnya, kenaikannya, kita ambil sini, ini sudah koreksi, sampai 50-60%, kita ambil bawahnya. 161-nya di mana? Target pertama di 0% dan target kedua di 161. Kita boleh TP di sini 0% dan boleh TP di sini. Jangan lupa jika sudah plus, sudah profit, geser SL minimal ke BIP dan perlihatkan price action yang berlaku di situ. So far so good. Oke, untuk update-nya seperti dicontoh, apakah garis 100% tetap di titik semula atau digeser ke higher low di atasnya? Tetap di posisi semula, Pak. Tetap di posisi semula, karena koreksinya tadi belum berarti, hanya sampai 38% saja. Ini tetap swing low
tetap di sini. Hanya swing high yang digeser. Kita studi kasus ya. Gold yang lagi trending. Nah. Seperti ini. Ini gold yang lagi trending. Level 60, 50 dan 60-nya ada di sini. Oke. Ternyata high-nya ini di break lagi, dia naik lagi ke atas. Yes. Ini tetap di sini Pak Gede. Tetap di swing low yang tadi. Hanya ini yang kita update. Dari high ke higher high. Saat dia turun, masuk ke zona 50-60% sudah berubah. Area ini. 50-60% dan kebetulan di sini ada supply demand berbentuk rally base rally. Pertama masuk, tertolak. Masuk lagi, tertolak lagi. Masuk lagi, tertolak lagi. Sebenarnya gold walaupun sideways masih cenderung untuk uptrend lagi ke atasnya. Cuma dia masih terperangkap di zona ini. Gold masih terperangkap. Sepertinya butuh news besar atau momentum besar. Big player yang masuk. Karena market sideways seperti ini, riskan big player masuk. Bisa ditangkap ya Pak, dari contoh gold ini ya Pak Gede. Siap. Semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat. Oke. Nah, kita bicara market yang pertama tadi saya bilang. Ini gold sideways. Ya. Gold sideways. Sini ada high. Sini ada high. Ini higher high tapi kecil banget. Sedikit banget. Secara price action ini sudah tinggal harusnya. Ini market yang di sebelah sini, nah sebelah kanan kita nggak usah lihat dulu. Ini blok dulu, biarin aja dulu. Nah, market sideways seperti ini. Naik, turun, naik lagi, turun. Nah, di sini saya kecilkan dulu M15. Sini saat market turun, kita ambil 50% dan 60%. Walaupun ini juga ada flag limit ya mungkin ya, drop base drop. Tapi yang terjadi dia keambil stop loss-nya. Ambil stop loss baru turun. Karena ini market sideways, jadi kita mapping dengan Vivo agak susah. Karena market sideways. Jadi jika market sideways, teman-teman harus agak berhati-hati jika entry dengan Fibonacci. Market up,
market up. Oke, sini bisa hapus dulu. Market up. (50–60%) di sini. Ada SR di sini, significant support resistance. Tapi juga dimakan lagi. Turun lagi. Turun lagi. Sini 50–60% kemakan SL lagi. Jadi untuk Fibo market sideways tidak disarankan. Nah, tetapi posisi sekarang ini tadi saya lihat ada engulf. Ada engulf new high. Ya. Sini ada engulf, kita lihat. Ada new high sedikit banget ini di sini. Shadow saja di sini. Kita lihat marketnya dari sini ke sini sudah 60%, 50%, ambil isu yang ini. Angkat lagi ke atas, belum sampai 50%, kita angkat lagi di sini. Lokasinya ini. Lokasi 50 dan 60% di sini. Di area ini barengan dengan ini adalah rally base rally yang menembus resisten. Ada price action, ada engulf, ada area supply demand, ada Fibo 50% dan 60%. Perlu diperhitungkan untuk entry. Nah, kita ambil dari resisten bisa sampai resisten ini ya. Saya kasih garis resistennya. Supportnya rally base rally adalah ini. Supportnya ini. Nah, jadi karena ada 3 konfirmasi, kita akan berani memetakan bahwa ini adalah level buy-nya kita. Coba kita lihat nanti bagaimana harga bereaksi di zone tersebut. Pertama ada engulf, kedua ada supply demand, ketiga ada Fibonacci. Untuk konfirmasi, ada yang mau bertanya? Nanti saya update untuk gold di grup tele. Coba saya kasih keterangan dulu. Buy zone with price action Fibo dan SNG. Ya, saya update di sini. XAU USD.
Jadi kita lihat hasilnya bareng-bareng. Ya nggak bareng-bareng, mungkin di rumah masing-masing. Kita nggak ngerti jam berapa ini masuknya. Nah, seperti tadi pertanyaan Pak siapa tadi ya? Bapak yang Pak yang MSI tadi loh. Nah, kita gunakan SND karena apa, Pak? Di sini kita tahu masuknya ya, 1808.83. Stop lossnya kita kira-kira 1805. Kita punya resiko yang sudah diukur di depan. Bapaknya masih ada nggak sih? Udah nggak ada sepertinya. Oh masih? Oh iya Pak Munawir. Ya Pak. Oh iya siap. Ya Pak Ahmad Munawir. Jadi seperti ini Pak. Di situ kita bisa tahu ini level entry, yang atas level entry 1808. Di sini level keluarnya nanti atau exit jika kena SL 1805. Biasanya saya tambahin spare buat spread. Mungkin di 1804.00. Jadi saya punya resiko di sini. Raise 5.00 poin. Mungkin kalau Anda entry 0,01 resikonya $5. Jika entry 0,1 resiko $50. Jika entry 1 lot resiko $500. Jadi gunakan pola yang bisa diukur resikonya. Misalnya Bapak pakai stokastik, Bapak bisa insert indikator stokastik osilator. Saya nggak tahu settingannya berapa, 533 mungkin. Saat harga ada di area ini, ya, stokastiknya juga sudah ada di area bawah Pak. Baru Bapak entry dengan konfirmasi stokastik yang sudah ada di bawah. Seperti itu. Jadi ada tambahan lagi. Jadi buat teman-teman yang coaching dengan STA, saya tidak pernah menghalangi untuk pakai apapun, cuman yang pasti harus ada konfirmasi SND, price action, dan beberapa hal lainnya. Jangan asal entry, jangan asal masuk market, jangan pakai stokastik Pak. Nanti ambiar. Ada pemahaman ya Pak Ahmad? Siapa? Ya setidaknya buat gambaran. Jadi untuk teman-teman yang pakai Vibo, yang masih kena stop loss, dilihat betul trennya itu bagaimana. Jangan asal masuk market. Oke, mohon diberikan penjelasan siapa Ahmad, nanti monggo bisa chat saya kalau butuh penjelasan lebih lanjut. Dari Pak Gede, mohon bisa diberikan penjelasan kembali tentang konsep ingolf yang sering Mas Mika sampaikan. Siapa? Saya coba jelaskan.
Kita back to basic ini, Pak. Ini struktur, aduh, lepotan deh ngomongnya. Struktur market uptrend. Di sini ada low, di sini ada high payu. Di sini ada higher low, Pak, higher low. Low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, engulf adalah dari support atau higher low, dia bisa memakan resisten di sebelah kiri. Ini resisten, saya kasih garis, Pak. Engulf adalah memakan atau melebihi, atau ya ceritanya seperti breakout lah. Kalau bablas seperti ini tuh breakout, Pak. Tapi kalau hanya sedikit saja, ini engulf, memakan. Engulf and retrace. Retrace itu adalah setelah dia memakan resisten di sebelah kiri, dia akan turun. Mencari zona demand. Di sini ada demand, drop base rally, ya. Ambil sini. Setelah itu dia breakout. Nanti di kelas privat saya jelaskan, Pak Gede. Douglas jadi Thomas Billy. Belum sampai ke sana, Mas Jul. Nanti coba setelah ini saya coba bahas ya. Nah, siapa Gede nanti kita bahas di kelas. Siap, Mas Jul. Nah, di sini breakout. Jadi ada engulf, ini engulf. Ini engulf, Pak. Ini breakout. Jadi ada engulf, hanya engulf, melebihi atau memakan saja. Ada breakout. Kalau breakout itu lebih cenderung jauh. Dia akan kejarnya jauh. Dia akan kejarnya jauh. Nah, ini dua konsep yang berbeda. Terhadap resisten sini, dia breakout, Pak. Terhadap resisten ini, dia breakout. Maybe, sini ada resisten lagi. Ini breakout terhadap resisten yang ini, yang engulf tadi, tetapi breakout ini hanya engulf terhadap resisten yang di sebelah kiri. Engulf and retest. Retest mungkin menjadi swap zone, tempat pertukaran di mana resisten bertukar menjadi support.
baru dia terbang lagi ke atas. Jadi saat ada engulf, ada breakout, pastikan ada retest dulu atau retrace dulu. Nah, biasanya trader breakout, begitu dia breakout seperti ini, dia langsung ikut buy. Padahal market tidak lari. Market tidak lari langsung, tapi hanya engulf. Makanya kenapa dalam konsep SND adalah konfirmasi adanya higher high sebagai sinyal adanya uptrend, baru dia koreksi, baru kita buy, sehingga harga bisa melaju dengan baik setelah ambil demand yang baru. Sementara ini ada pencerahan Pak Gede ya, bagaimana engulf, bagaimana breakout ya. Cukup berbeda, engulf itu hanya melebihi sedikit saja cukup. Kalau breakout itu benar-benar pecah dan dia lari. Siap Pak Gede. Karena memang basic harus dikuatkan sih kalau dari pola ini. Nah, dari Mas Joel Gibran, ini misalnya chart engulf gitu enggak fresh lagi ya QML-nya. Berarti QM kemungkinan sudah break Mas. Misal di sini ada QM. High, low, ada higher high, ada lower low. Nah, seharusnya kita tempatkan sell di area ini, antara high dan higher high, antara high dan higher high, low, lower low. Biasanya begini. Ini breakout. Ini juga breakout. Atau mungkin begini. Ini breakout, ini hanya engulf. Nah, ini engulf. Cuman sedikit saja dan dia retest. Ini saya tulisi breakout BO gitu ya. Ini yang breakout di sini. Ini adalah engulf. Harga retest, kita sell di area ini. Harapannya harga turun ke lower low, ke tempat dia engulf. Karena support ini dan ini sudah dibersihkan. Ternyata harga cuma seperti ini. Dan naik lagi. Atau mungkin harga seperti ini. Malah di break. QM-nya di break. Nah, kalau QM di break akan menjadi swipe zone. Zona pertukaran antara supply menjadi demand. Ini yang tadinya harusnya supply menjadi demand di sini. Dengan syarat
Ada resisten di sini yang di break juga. Cara price action. Nah, mungkin dari sini sekalian jawab pertanyaannya Yohanes. Kalau setelah hingga harga sideways Fibo 50 masih bisa dipakai yuk selama 50% belum ke sentuh. Nah, ini tarik ke atas. Cerot. Ada Fibo 50%, tapi di sini adalah atasnya, tidak persis di 50%. Kalau begini kita nunggu price action-nya bagaimana di dalam zona tersebut. Saat harga masuk kita lihat dulu apa yang dilakukan harga di sini. Sideways dulu. Nah, saat dia sideways kan pasti ada resistennya dan supportnya. Bisa Anda masuk saat dia break resisten Anda masuk. Bisa juga seperti ini. Anda masuknya setelah retest lagi. Karena ini tidak satu garis, tidak satu area 50% dan zona SD-nya. Ada engulf, zona supply demand-nya di atasnya, zona Fibonacci-nya di bawahnya. Kita lebih better nunggu price action daripada keburu entry. Ada kejelasan, pencerahan. Ada pencerahan ya. Semoga ya. Iya. Siap. Masih 70%. Saya Pak Ahmad. Nanti sambil kita perdalam. Kalau sideways-nya sebelum zona, itu gimana terusan yuk? Kalau sideways-nya sebelum zona, sebentar, kok saya bingung ya. Sideways-nya sebelum zona, sideways, ini sideways, ini misalnya sideways ayo. Ini sideways, resisten dan support. Taruh di atasnya sini. Ini engulf, lebih support atau resisten, sekalian menjawab pertanyaannya Pak Gede. Misal sedang terjadi naik-naik tapi belum terjadi koreksi, apakah sudah bisa dipasang Fibo untuk menunggu koreksi dulu agar terbentuk swing high? Nah, ini masih dalam sideways, resisten dan support masih berjajar. Dia sudah break. Kelihatan ada swing high, baru tarik Fibo. Untuk Pak Gede dan Yohanes.
pastikan ada engulf dulu, pastikan ada new high dulu, atau higher high dulu, atau ada lower low dulu. Pastikan ini sudah jadi swing high. Dia mungkin berkoreksi kecil di sini, sideways kecil, no problem, tidak ada masalah. Biarin aja, keep aja terus zona itu. Jangan terlena entry di sini. Nanti dimakan gerandong. Tetap keep zona ini. Dan sebaiknya zona ini ada SD-nya. Supply demand. Masuk, baru entry. Oke. Ada kejelasan ya untuk Mas Yohanes dan Pak Gede. Jadi biarkan, membuat Pak Gede, biarkan ini terjadi swing high dulu, Pak. Harga sudah membentuk swing high, dan ini sudah kelihatan retrace. Baru kita ambil Fibo-nya. Oke. Contoh kasus. Contoh kasus di sini. Oke, contoh kasus di sini ya. Ini adalah sideways. Ini terlihat sekali kalau ini sideways. Tapi kemarin baru ada higher high. Kita bisa ambil Fibo dari sini ke bawah, dari bawah ini. Tarik ke atas, apakah koreksi 50? Belum ke atas. Area SD ada rally base rally, tapi lebih bagus yang ini rally base rally-nya karena memecah resisten. Ya, rally base rally memecah resisten. Kadang-kadang resisten itu perlu kita ukur, taruh garis di resistennya, kita tes ke kiri. Di sini ada SSR tidak, resisten ada, di sini ada support juga. Support, nyelempet, resisten di sini ada juga. Nah, ini line SSR-nya. Kalau di area ini 50%, kita harus cari di time frame yang kecil. Kurang begitu menarik, zonanya tidak ada king atau flag limit kecil. Lebih tertarik dengan zona ini saya. Ini masih bisa digunakan yuk. Walaupun harga sudah lari ke atas dan sideways di atas, masih sideways di sini, ya. Aduh. Nah, ini masih sideways harga. Kok jelek warnanya.
jauh. Nah, area yang masih set B. Harapan saya kemarin sini ada supply, harga akan seperti ini, turun, lower low, ini sudah lower low, naik, supply sudah masuk juga. Baru dia turun ke sini. Semoga harga bisa break SPR, setidaknya bisa TP di sini. Itu. Oke, untuk case ini paham ya. Dari Pak Ahmad Munawir, misal tes pakai time frame kecil untuk mempermudah pemahaman akan berjalan analisa ini hanya untuk mempersingkat waktu menunggu hasil analisa. Jadi begini Pak, kalau time frame kecil M5, M15, M1 bahkan itu banyak yang pakai SND di time frame itu. Cuman buat saya time frame kecil itu banyak noise. Dia sudah ada higher high, kemungkinan habis itu ada lower low. Karena time frame kecil dia geraknya sembrawut, nggak beraturan. Jadi tetap lebih baik drop dari time frame besar ke time frame kecil, bukan dari time frame kecil ke time frame besar, Pak. Gitu. Karena time frame kecil dalam SND ini dipakai hanya untuk memperjelas area atau zona, bukan untuk menganalisa awal. Analisa awal tetap di time frame besar, Pak. Gitu, Pak Ahmad. Ini harga belum masuk. Jadi kalau misalnya kita mempersingkat waktu, analisa, menunggu hasil analisa dan mempersingkat waktu, malah nanti jadinya tidak on rule. Karena time frame yang kita pakai terlalu kecil, yang menjadi masalah yaitu tadi, Pak. Harganya banyak noise, banyak gangguan di time frame kecil. Gitu, Bapak. Dari yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Dari Mas Resi. Jika time frame besar 4 jam sideways, apakah time frame kecil M15, M5 bisa ikut? Bisa, Mas Resi. Bisa, Mas. Ini saya hapus ya. Buat Pak Ahmad, clear ya, Pak? Masalah time frame ya. Ini sideways, Mas Resi. Kita ambil M15. Nah. Kita ambil tren-tren kecil ini nggak masalah, Mas. Dari high, sini belum ada 50%, belum ada 50%, belum ada 50%. Kita turun ke sini. Kebetulan ini adalah support yang diberi oleh flag. Ini support yang diberi. Ini supportnya di sebelah kiri. Ini diberi. Ini flagnya. Ini flagnya. Masih bisa direspon, Mas. Ini di sini QM.
Kalau ini ada lower low, boleh kita ambil sell di area ini. EQM juga. Tapi karena nggak ada lower low, saya nggak saran. Ini EQM kecil sekali. Ini belum lower low. Masih sama sejajar. Ini turun. Nah, kalau misalnya di market sideways, kita concern di ujung-ujung atas dan bawah aja sarannya. Karena Fibo tidak berfungsi, takutnya kemakan terus, overlap terus Fibo-nya. Kita stop di 61,8, kadang-kadang Fibo-nya makan sampai 78, 74. Saya pakai sih 78. Gitu Masku. Jadi market yang sideways, enternya time frame kecil, cuman yaitu harus agak hati-hati, ketat di stop loss. Next, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan mungkin akan saya kasih materi bullish engulfing dan bearish engulfing sebagai pengganti QM level. Bullish engulfing dan bearish engulfing minggu depan. Lalu akan saya sematkan sedikit. Betul Pak, betul Pak Gede. Fibo dinamis, jadi kita perlu jeli pakai Fibo. Dia alat ukur seperti kita ngebor sumur, kita kan juga harus menyesuaikan kontur tanah di area sumur tersebut. Di sini 30 meter sudah dapat air, di sana mungkin 10 meter sudah dapat air. Jadi alat ukurnya harus bisa menyesuaikan tempat. Bukan begitu, Mas Billy? Siap. Nah, next. Ya Pak, Pak Ahmad Munawir sudah tahu nomor WA saya. Siap Pak Gede. Oh, saya tulis di sini ya Pak. Siapa Pak Rudi? Atau Pak Ahmad Munawir juga bisa lampirkan nomornya di sini, nanti saya WA. Mas Endra telat ya, Mas Endra ya. Ya setidaknya yang saya sharing di sini berguna buat teman-teman, bisa buat Oke. Buat teman-teman, buat yang support saya selalu nonton dan ngikutin webinar saya, terima kasih banyak. Ini kebetulan saya belum bisa berlama-lama karena saya ada meeting sama
manajer di Bandung. Sego berkate ambil di restoran Holiday Inn ya. Ya, yuk. Semoga materinya bisa berguna buat teman-teman. Keep fighting buat trading. Trading menghasilkan. Trading bukan seperti yang orang-orang kalah di luar sana gembor-gemborkan. Jadi belajar dan belajar terus secara psikologis, secara money management, secara metode kita perlu gali terus setiap hari. Buat bapak-bapak yang sibuk bekerja, pola supply and demand cukup berguna. Karena kita tidak agresif ke market tapi lebih konservatif. Karena kita hanya menunggu harga masuk ke dalam zona-zona tertentu dan kita baru entry di zona-zona itu. Kita bisa gunakan pending order dan tools lainnya. Butuh banyak konfirmasi dalam trading, tidak hanya satu hal saja. Ya, semoga minggu depan kita tetap bisa sharing-sharing dan ngobrol lagi di webinar. Sebelumnya saya ucap terima kasih untuk semuanya. Apa yang saya sharingkan, jika ada kritik mohon disampaikan, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam. Sukses semua. Matur suwun.